Saya ucapkan selamat malam kepada Bapak Ibu Jemaat sekalian. Ya, puji syukur kepada Tuhan, di pertengahan minggu ini kita bisa kembali berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan terlebih kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan juga menaikkan pokok doa kita. Dan sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Gembala GBA Grafe yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk memaparkan kebenaran firman Tuhan. Ya, dan saya mengajak Bapak Ibu Jemaat sekalian untuk membuka Alkitab kita di dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Ini adalah salah satu ayat yang sangat terkenal. Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Ya, kalau sudah menemukannya, kita akan membacakannya secara bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengurniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami anak-anak-Mu sungguh mengucap syukur di pertengahan minggu ini kami bisa kembali berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang tambah-tambahkan hikmat kepada anak-Mu supaya bisa memberitakan kebenaran firman Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Inilah doa anak-Mu, di dalam nama Yesus kami anak-Mu berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik. Perikop yang barusan kita baca atau ayat yang barusan kita baca, ini adalah salah satu ayat yang sangat terkenal. Ayat yang bahkan dari sekolah minggu kita sudah mengenal ayat ini. Kita sudah sering membaca ayat ini. Bahkan seluruh orang Kristen di seluruh dunia pasti tahu ayat ini. Kecuali kalau dia tidak pernah membaca Alkitab, maka dia tidak tahu ayat ini. Tetapi dari kecil kita sudah diajar mengenai ayat ini. Dari sekolah minggu pun kita sudah sering membaca ayat ini. Karena ayat ini berkata bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengurniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan ayat ini merupakan salah satu ayat favorit di dalam Alkitab, ayat yang sering orang Kristen kumandangkan. Dan bahkan para komentator Alkitab sering berkata bahwa ayat ini sebagai miniatur dari Alkitab. Artinya salah satu bagian terkecil di dalam Alkitab, tetapi mengandung makna teologis yang sangat dalam, mengandung makna teologis yang sangat indah. Nah, saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kenapa? Karena ayat ini merangkum keseluruhan dari ayat Alkitab, yaitu tentang kasih Allah. Jadi pada malam hari ini saya mengangkat tema khotbah saya adalah kasih Allah. Jadi ada hal-hal apa saja yang bisa kita pelajari mengenai kasih Allah. Yang pertama, di ayat yang barusan kita baca, kita lihat di situ di frase yang kedua, sehingga Ia telah mengurniakan anaknya yang tunggal. Jadi poin pertama adalah kasih Allah dinyatakan lewat pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Kasih Allah dinyatakan lewat kematian Kristus di atas kayu salib. Oh saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kejatuhan manusia ke dalam dosa menyebabkan manusia terpisah dengan Tuhan, menyebabkan manusia rusak total. Manusia tidak bisa menghampiri Allah. Manusia tidak bisa menghampiri Allah yang Maha Kudus, karena salah satu sifat Allah adalah memiliki sifat yang Maha Kudus. Sehingga karena keterpisahan total inilah, maka tidak ada cara lain untuk supaya bisa menyambungkan kembali hubungan manusia dengan Tuhan yang sudah rusak. Harus ada yang dikorbankan. Nah, saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dan akhirnya Tuhan menjanjikan suatu penyelamatan di dalam Kejadian 3 ayat 15. Di situ dikatakan bahwa keturunan perempuan akan meremukkan kepala iblis, dan tentu keturunan iblis akan meremukkan tumitnya. Nah, saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dan akhirnya yang disimbolkan di perjanjian lama lewat domba dan berbagai jenis persembahan yang ada di perjanjian lama tiba. Dan pada saat itulah Kristus datang ke dalam dunia. Dia berinkarnasi. Dia di dalam Filipi pasal
2 ayat 6 sampai 8 dikatakan bahwa dia mengosongkan dirinya, dia untuk menjadi manusia, dia meninggalkan kemuliaannya, dia meninggalkan tahtanya untuk menjadi manusia. Tujuannya untuk apa? Tujuannya supaya kita semua bisa memperoleh keselamatan. Nah, saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dan pada saat Kristus datang ke dalam dunia, dia menjadi manusia, dan pada saat dia dilahirkan di kandang domba. Oh, saudara, mungkin tidak ada di antara kita di sini yang dilahirkan di kandang domba, atau ada? Silakan angkat tangan. Kalau ada yang dilahirkan di kandang domba ataupun kandang sapi, kalau kami di orang timur kandang kerbau, pasti tidak ada. Tidak ada yang dilahirkan di tempat demikian. Tetapi tidak, Kristus saking dia merendahkan dirinya, dia sampai lahir di kandang domba. Nah, saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ini adalah bentuk kasih yang amat-amat rendah. Bahkan Allah pencipta langit dan bumi, Sang Allah Jehovah, dia turun ke dalam dunia untuk menjadi manusia, dan dia dilahirkan di kandang domba. Ini adalah suatu perendahan diri yang amat-amat rendah. Bayangkan, tidak ada manusia di dunia ini yang lahirnya di kandang domba. Hanya Kristus yang lahir di kandang domba. Nah, saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus, ini adalah bentuk kasih Allah, bahwa dia lewat pengorbanan di atas kayu salib. Nah, saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dan bukan hanya itu saja, ketika dia sudah dilahirkan, dan bahkan dia masih dikejar-kejar oleh orang-orang pada saat itu. Dia sudah bayi, masih dikejar-kejar oleh Herodes. Bahkan Herodes memerintahkan bahwa untuk anak-anak di bawah umur 2 tahun semuanya dilenyapkan. Dan kita tahu ceritanya, Kristus akhirnya dilarikan ke tanah Mesir. Nah, saudara, dan setelah Kristus sudah mulai dewasa pada saat itu, apa yang terjadi? Dia memulai pelayanannya ketika dia berumur sekitar 30 tahun. Dan pada saat dia memulai pelayanannya, dia banyak melakukan mujizat, dia banyak menyembuhkan orang, dia banyak melakukan hal-hal yang baik, dia banyak menolong orang, tetapi dia tetap ditolak sebagai Mesias. Dan orang Israel gagal memahami nubuatan bahwa Mesias sebelum dia datang, dia harus menjadi hamba sebelum dia jadi raja. Dia harus jadi hamba terlebih dahulu sebelum dia jadi raja. Nah, saudara, mereka hanya mengharapkan bahwa Mesias yang akan datang itu dia harus jadi raja. Kenapa? Karena pada saat itu orang Israel sedang dijajah oleh bangsa Romawi. Karena bangsa Romawi pada saat itu sedang berkuasa, sehingga orang Israel pada saat itu tidak bisa, tidak ada raja mereka, dan sampai sekarang pun mereka tidak mempunyai seorang raja. Nah, saudara, dan kita tahu di dalam Injil Matius, kita buka ayat di dalam Matius pasal 13. Ayat yang ke-54 sampai 57. Firman Tuhan berbunyi, setibanya di tempat asalnya, Yesus mengajar orang-orang di situ, di rumah ibadat mereka. Maka tajublah mereka dan berkata, di mana diperolehnya hikmat dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat itu? Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon dan Yudas? Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita? Jadi dari manakah diperolehnya semuanya itu? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Oh, saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi ini adalah salah satu penolakan terhadap Yesus Kristus. Dan orang Yahudi menolak dia karena posisi Yesus Kristus pada saat itu, dia hanya seorang tukang kayu, tukang bangunan pada saat itu. Makanya orang Yahudi tidak mau terima. Masa raja kita adalah seorang tukang kayu? Tidak mungkin. Padahal mereka tidak tahu salah satu presiden Indonesia adalah anak dari tukang kayu. Nah, saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi kita lihat bahwa orang Yahudi menolak Yesus Kristus sebagai Mesias. Karena apa? Karena mereka tidak bisa melihat bahwa
Ciri-ciri nubuatan Mesias adalah bahwa dia harus datang menjadi hamba, barulah dia bisa menjadi raja. Dan kalau kita lihat, ada banyak mujizat yang Tuhan lakukan. Dia memberi makan 5.000 orang, sehingga orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Dan pada saat setelah selesai dia melakukan mujizat, yaitu memberi makan 5.000 orang, orang banyak berusaha untuk membondong-bondong mengikuti dia. Dan demikian juga dengan pada saat ini, banyak orang mau mengikut Tuhan untuk mendapatkan berkat jasmani, untuk mendapatkan berkat yang berupa materi. Banyak orang berbondong-bondong supaya Tuhan memberkati dia, bukan mencari kebenaran. Dan demikian juga dengan orang Yahudi pada saat itu. Orang Yahudi pada saat itu, kalau kita baca dalam keempat Injil, mereka itu mengikut Tuhan supaya apa? Supaya ada berkat bagi mereka, supaya segala penyakit mereka dibereskan. Nah, saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dan itulah yang terjadi. Dan kita tahu setelah itu Kristus menjelang dia disalibkan, dia berada di salah satu taman, yaitu Taman Getsemani. Dan di Taman Getsemani apa yang Tuhan lakukan? Dia berdoa 3 kali, dan isi doanya adalah, ya Bapa, sekiranya mungkin biarlah cawan ini berlalu daripadaku, tetapi biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Artinya bahwa sekiranya ada cara lain untuk menyelamatkan manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa, maka Tuhan pakai itu. Maka Tuhan pakai cara itu untuk menyelamatkan manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Tetapi karena tidak ada cara lain untuk menyelamatkan manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa ini, maka Tuhan harus mati di atas kayu salib. Tuhan harus dikorbankan di atas kayu salib. Oh, banyak manusia hari ini berusaha untuk menggantikan hal tersebut dengan berbagai usaha mereka, entah itu amal atau perbuatan baik. Tidak bisa, karena harus ada pengorbanan. Di dalam kitab Ibrani dikatakan bahwa tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Nah, saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita baca di dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-22, Lukas pasal 22 ayatnya yang ke-44. Ya, ini adalah ketika Kristus di Taman Getsemani, ketika dia selesai berkata, ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripada aku. Di ayat ke-44, ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa, peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan di tanah. Nah, saudara, ini adalah suatu hal yang terjadi pada saat Kristus berdoa di Taman Getsemani. Dia berdoa sampai darah dari tangannya ini keluar. Itu darah dan air keluar dari tangannya. Kenapa? Karena pada saat itu Kristus sudah tahu bahwa sebentar lagi Algojo akan menghukum dia. Karena pada saat itu dia tahu bahwa sebentar lagi dia akan disalibkan. Nah, saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, jadi titik-titik darah yang Tuhan alami pada saat itu adalah suatu bentuk, karena dia di dalam Injil Matius 26 ayat 38 dikatakan bahwa dia berkata bahwa hatiku sangat sedih dan gentar, seperti mau mati rasanya. Dia sangat ketakutan pada saat itu. Kenapa? Karena dia sudah tahu sebentar lagi dia akan disalibkan. Nah, saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, jadi di dalam Injil Matius pasal 26 ayat 38 bahwa dia berkata bahwa hatiku sangat sedih dan gentar, seperti mau mati rasanya, karena dia tahu bentar lagi dia akan disalibkan. Nah, saudara, dan setelah dari Taman Getsemani, dan setelah dia berdoa di Taman Getsemani, salah satu muridnya dari ke-12 murid ini, ada salah satu murid yang menjadi pengkhianat Tuhan pada saat itu, yaitu apa? Yudas Iskariot. Yudas pada saat itu dia pergi kepada imam-imam dan dia membawa dia meminta imbalan 30 uang keping perak, dan ini adalah penggenapan dari nubuatan Mesias di dalam Zakaria pasal 11 ayat 12 sampai 14. Di situ penggenapan mengenai bahwa Mesias akan dijual seharga 30 keping perak. Dan kita tahu bahwa pada saat itu Yudas akhirnya berani menjual Tuhannya. Oh saudara,
yang saya kasihi dalam nama Tuhan kita Yesus, bagaimana seorang yang kita kasih, seorang murid yang kalau kita di sini diajar 4 tahun, mungkin para dosen kita mengajar kita selama 4 tahun kurang lebih, ujung-ujungnya kita menjual kebenaran. Saudara, jangan sampai kita seperti Yudas. Diajar 4 tahun, bahkan ada yang 5 tahun, ujung-ujungnya kita menjual kebenaran. Demi apa? Tentu banyak hal. Kalau Yudas itu demi supaya dia bisa dapat keuntungan. Jangan sampai kita seperti Yudas yang menjual kebenaran hanya untuk kepentingan perutnya. Bahkan Tuhan sendiri berkata bahwa lebih baik ia tidak usah dilahirkan. Kenapa? Daripada dia dilahirkan dan menjadi orang yang menggenapi nubuatan negatif. Jangan sampai kita menjadi orang yang menggenapi nubuatan negatif. Jangan sampai. Kita maunya kita menjadi orang yang menggenapi nubuatan-nubuatan yang positif. Nah, saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi Yudas ini adalah salah satu orang yang sangat membuat hati Tuhan sangat sedih. Hati kita juga sebagai murid Tuhan sangat sedih. Kenapa? Diajar berulang-ulang, ujung-ujungnya menjual Tuhannya. Nah, saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dan ada satu lagi murid yang sebenarnya Tuhan sangat mengasihi dia. Tuhan pernah berkata bahwa di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Petrus, dia adalah salah satu murid yang Tuhan percayakan kepadanya untuk menjadi penggembala jemaat. Tetapi apa yang Petrus lakukan? Ketika Tuhan berkata bahwa hari ini iman kalian akan tergoncang, apa yang Petrus katakan? Sekalipun iman mereka tergoncang, tidak, saya tidak akan menyangkal engkau. Sekalipun saya harus mati demi engkau. Tetapi Tuhan berkata bahwa 3 kali ayam berkokok, sebelum ayam berkokok 3 kali, Petrus, engkau akan menyangkal aku 3 kali. Dan hal itu benar-benar terjadi. Dan ketika Petrus selesai menyangkal Yesus, dia baru sadar bahwa ternyata dia sudah menggenapi nubuatan yang negatif. Nah, saudara, jangan sampai juga kita mengikuti Petrus. Hal yang tidak perlu kita ikuti dari Petrus adalah menyangkal tuannya. Tetapi hal apa yang perlu kita pelajari dari Petrus? Petrus ini dia sudah menyangkal Tuhan, tetapi dia masih mau merendahkan dirinya untuk kembali ke jalan yang benar. Nah, saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dan setelah itu Kristus dibawa untuk disalibkan. Dia dibawa untuk disalibkan dan dia diperhadapkan dengan Hanas, Pilatus, dan beberapa para petinggi pada saat itu. Dan Pilatus sempat membebaskan dia, tetapi orang-orang Yahudi tidak membiarkan dia untuk dibebaskan. Dan pada saat itu kita tahu bahwa orang Yahudi lebih menginginkan untuk Barabas sebagai seorang yang penjahat, yang benar-benar kejam, ditukar dengan Yesus. Dan orang Yahudi berusaha supaya apa? Supaya dia disalibkan dan sementara Barabas yang dibebaskan. Oh saudara, bagaimana setelah itu Kristus dibawa sebelum dia disalibkan, dia diolok-olok. Bahkan kalau kita baca satu ayat di dalam Injil Yohanes pasal 19 ayat yang ketiga. Yohanes 19 ayat yang ketiga. Firman Tuhan berbunyi, dan sambil maju di depan mereka berkata, salam hai raja orang Yahudi. Lalu mereka menampar dia. Oh, ini adalah manusia yang paling bengis di dunia. Kenapa? Karena dia adalah satu-satunya manusia yang berani menampar Tuhan. Dia adalah satu-satunya manusia yang berani menampar Allah pencipta langit dan bumi, Allah Jehovah. Dan dia berani menampar. Ini prajurit ini kalau di zaman sekarang nggak tahu kita mau apain ini orang seperti ini. Karena dia apa? Dia berani menampar sang penciptanya dia sendiri. Dia berani menampar pribadi yang menciptakan dia sendiri. Dia menampar Tuhan. Nah, saudara, ini prajurit yang satu ini sangat-sangat kejam. Dia berani menampar Tuhan. Nah, saudara, puncaknya Kristus akhirnya dicambuk. Dan dia dicambuk kurang lebih sekitar 40 kali dengan cambukan yang di ujung cambuknya itu ada sebuah kain.
Dan ketika kailnya itu dicambuk dan dilepas, maka daging-daging Kristus itu terlepas semua. Dagingnya terlepas. Dan menurut beberapa sumber, maka kenapa di dalam nubuatan Yesaya 53 Tuhan berkata bahwa orang pun tidak menginginkan rupanya? Itu karena kenapa? Karena pada saat Kristus dicambuk, pada saat itu dipukul dan dicambuk segala macam, maka tubuhnya itu berlumuran darah. Orang hampir tidak mengenali dia lagi. Makanya sangat heran hari ini kalau kita lihat di video-video yang beredar tentang penyaliban Kristus, itu tidak masuk akal. Itu sangat berbeda dengan apa yang kita baca di dalam Alkitab. Itu sangat jauh berbeda dengan apa yang Alkitab ajarkan. Nah, saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dan akhirnya Kristus disalibkan, dan di atas kayu salib dia berseru, sudah selesai. Apa yang selesai? Apakah tugasnya sudah selesai? Tentu. Yaitu apa? Yaitu dosa seluruh dunia sudah diselesaikan oleh Kristus yang sudah mati di atas kayu salib. Dosa dari Adam sampai manusia yang terakhir sudah diselesaikan lewat kematiannya di atas kayu salib. Nah, saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, jadi walaupun dia sudah mati di atas kayu salib, dia dikuburkan dan bangkit pada hari yang ketiga, dan tetapi dan ketika dia bangkit, orang masih menyangkal kebangkitannya. Bahkan pada saat itu para imam masih menyuruh orang untuk menjaga kuburnya. Untuk apa? Untuk mengatakan kepada orang lain bahwa murid-muridnya datang untuk mencuri mayatnya malam-malam. Tetapi tidak, Tuhan kita benar-benar bangkit. Dan bukan hanya di zaman itu saja, bahkan di zaman sekarang pun banyak orang yang menyangkal kebangkitan Kristus. Ada banyak didominasi di sana yang menyangkal kebangkitan Kristus. Bahkan agama tertentu, tetangga kita yang tidak setuju bahwa Yesus benar-benar bangkit. Nah, saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan kita, itu adalah poin yang pertama, bahwa kasih Allah dinyatakan lewat kematian Kristus di atas kayu salib. Hal kedua yang saya ingin ajak kita lihat, kita kembali ke dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Di frase yang pertama, di situ dikatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Jadi hal kedua yang ini saja kita lihat adalah kasih Allah itu menjangkau seluruh dunia, menjangkau seluruh manusia di muka bumi ini. Bukan hanya bagi orang-orang pilihan saja seperti yang dikatakan oleh kelompok Calvinis. Bukan hanya bagi orang-orang yang Tuhan pilih saja. Bukan. Tetapi ayat ini berkata bahwa seluruh dunia, bukan hanya bagi orang-orang pilihan. Nah, saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, jadi ada begitu banyak ayat di dalam Alkitab, ada begitu banyak perikop dalam Alkitab yang dengan tegas mengatakan bahwa Kristus menebus dosa seluruh dunia, bukan hanya orang-orang pilihan. Kita coba buka di dalam 1 Yohanes 2 ayatnya yang kedua. 1 Yohanes pasal 2 ayat yang kedua, di situ dikatakan, dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga dosa seluruh dunia. Oh saudara, jadi Kristus menebus bukan hanya dosa orang-orang pilihan saja, tetapi dosa seluruh dunia. Dan kita lihat lagi di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat yang pertama. 1 Petrus pasal 2 Petrus pasal 2 Petrus pasal 2 ayat yang pertama. Di situ dikatakan, sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran yang sesat, yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Dan dengan jalan demikian mereka mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Oh saudara, kalau Kristus hanya menebus dosa orang-orang pilihan, kenapa di ayat ini dikatakan bahwa Kristus juga menebus penguasa yang telah orang itu sangkal?
atau nabi-nabi atau para guru-guru palsu. Kristus juga menebus dosa guru-guru palsu. Dan mungkin ada orang berkata bahwa kalau memang Kristus menebus dosa seluruh dunia, kenapa seluruh dunia tidak diselamatkan? Kenapa ada yang masuk neraka? Kenapa ada orang yang tidak selamat? Oh saudara, yang saya kasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dan kita tahu bahwa sebenarnya Kristus memang menebus seluruh dunia, tetapi pengaplikasiannya itu bisa terjadi ketika seseorang bertobat dan percaya. Jalan keselamatan Tuhan sudah sediakan, Tuhan sudah siapkan untuk kita, tetapi ada syarat yang harus dipenuhi. Syaratnya apa? Yaitu ketika Anda merendahkan diri di hadapan Tuhan, merendahkan diri, bertobat dan percaya kepada Tuhan, maka disitulah Anda diselamatkan. Disitulah kita bisa memperoleh keselamatan. Lewat apa? Lewat iman. Jadi harus ada syaratnya dulu, baru bisa diselamatkan. Nah saudara yang kasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, jadi teman-teman dari Calvinis gagal memahami antara jangkauan penebusan dengan penerapannya. Penerapannya itu terjadi pada saat seseorang bertobat dan percaya, sedangkan jangkauannya itu mencakup semua manusia, mencakup semua orang-orang di dunia ini. Nah saudara, jadi kita sudah belajar mengenai poin yang kedua ini, yaitu kasih Allah menjangkau seluruh dunia. Nah saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita kembali ke dalam Yohanes 3 ayat 16 tadi. Kita lihat di frase yang terakhir. Di situ dikatakan supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi ada tujuan dari kasih Allah ini. Kita sudah melihat tadi, yang pertama adalah kasih Allah dinyatakan lewat pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Yang kedua tadi adalah kasih Allah menjangkau seluruh dunia, bukan hanya orang-orang pilihan saja. Dan yang terakhir kita lihat di sini adalah tujuannya adalah supaya tidak ada yang binasa. Tujuannya supaya tidak ada yang binasa. Nah, saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ini sangat berbeda dengan pandangan beberapa gereja yang mengatakan bahwa tidak ada neraka. Di ayat ini dikatakan bahwa supaya tidak ada yang binasa. Kenapa? Karena tidak mungkin ini mengacu kepada tempat pembuangan sampah yang ada di Yerusalem. Tidak mungkin. Seperti yang diyakini oleh kelompok menara pengawal. Saya tidak mau menyebutnya saksi Yehova karena mereka sebenarnya bukan saksi Yehova. Mereka itu lebih pantas kita sebut sebagai menara pengawal. Jadi saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, jadi para menara pengawal menolak doktrin tentang adanya neraka. Dan makanya di ayat ini dikatakan bahwa supaya tidak ada yang binasa. Binasanya kemana? Binasanya tidak mungkin ke tempat pembuangan sampah, tidak mungkin yang ada di Yerusalem. Tentu binasanya ini adalah ke tempat yang di dalam Injil Matius pasal 25 ayat ke-41. Kita buka Matius pasal 25. Binasanya kemana? Matius pasal 25 ayat ke-41 dikatakan bahwa dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, nyala dari hadapanku, hai kamu orang yang terkutuk, nyala ke dalam api yang kekal yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Oh saudara, tidak mungkin iblis bisa dibuang ke tempat pembuangan sampah seperti yang diyakini oleh kelompok saksi Yehova. Tidak mungkin. Tetapi sebenarnya neraka itu disediakan untuk siapa? Bukan untuk manusia sebenarnya, tetapi untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Tetapi manusia yang membangkang kepada Tuhan, akhirnya mereka juga ikut ke dalam neraka. Dan itu juga tidak, di situ dikatakan bahwa api yang kekal, sedangkan tempat pembuangan sampah itu tidak mungkin kekal. Sekali kena hujan habis, tidak mungkin kekal. Pembuangan sampah tidak mungkin itu tempat yang kekal. Dan di dalam Yesaya pasalnya yang ke-64, kita coba buka di dalam kitab Yesaya.
Yesaya pasal 64 ayat yang ke-6. Firman Tuhan berbunyi, demikianlah kami sekalian seperti orang najis. Yesaya pasal 66 ayatnya yang ke-24. Di situ dikatakan, mereka akan keluar dan akan memandangi bangkai orang-orang yang telah memberontak kepadaku. Di situ ulat-ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam, maka semuanya akan menjadi kengerian bagi segala yang hidup. Nah, saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, jadi kalau Anda pernah melihat tempat pembuangan sampah, ini tidak mungkin bisa ditempati oleh ulat-ulat yang tidak akan mati. Di RBC kan dulu kita sering bakar-bakar sampah itu. Sekali bakar ulat semua belatungnya habis terbakar. Kalau itu adalah tempat pembuangan sampah. Dan dulu salah satu kerjaan yang paling sering kami kerjakan di RBC adalah mengumpulkan sampah lalu dibakar. Dan kalau kita bandingkan dengan ayat ini, tidak mungkin tempat pembuangan sampah bisa digunakan untuk membakar iblis dan malaikat-malaikatnya. Ini adalah suatu doktrin yang sangat tidak masuk akal. Nah, saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi, karena manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa tidak bisa menghampiri Allah yang Maha Kudus, maka diperlukanlah penyelamatan. Nah, saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dikatakan bahwa supaya tidak ada yang binasa, supaya tidak ada yang masuk surga. Tuhan katakan di dalam kitab di dalam surat Timotius bahwa sebenarnya Tuhan menginginkan supaya semua orang diselamatkan. Tuhan menginginkan supaya semua orang memperoleh keselamatan. Tetapi karena manusia menolak, maka keselamatan itu tidak bisa terlaksana. Nah, saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi, lewat pengakuman Kristus di atas kayu salib, kita bisa diperdamaikan dengan Allah. Di dalam Roma pasal 5 ayat ke-10 bahwa kematian Kristus di atas kayu salib, kita bisa diperdamaikan dengan Allah. Jadi tujuannya supaya kita bisa berdamai dengan Allah. Kita bisa mempunyai suatu hubungan, supaya hubungan yang tadinya sudah rusak itu bisa diperdamaikan lagi. Hanya dengan satu cara, yaitu dengan Kristus mati di atas kayu salib. Saudara yang saya kasihi nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita sudah belajar pada malam hari ini mengenai beberapa hal mengenai kasih Allah, bahwa kasih Allah dinyatakan lewat pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Kasih Allah dinyatakan, kasih Allah menjangkau semua orang, bukan hanya orang pilihan, dan tujuannya supaya tidak ada yang binasa. Tujuannya supaya orang-orang yang percaya kepada Tuhan itu bisa diselamatkan. Demikianlah perenungan kita pada malam hari ini. Kita bersatu di dalam doa. Minta kesediaan Kak David membawa kita dalam doa.